Shalom, selamat sore, selamat beribadah di rumah Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita nyanyikan lagu Bapa Kau Berdua. Thank you.
ya Tuhan. Terlalu besar kasih setiamu dari hidup kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau tuntun semoga dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan
kami dalam perjalanan Kau tuntun mereka Tuhan. Kau bisa dikatakan dengan sabar ya Tuhan. Tuhan, adalah mencari doa kami pada siang hari ini Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya silakan kepada Sinarnya dari mana aja ini sinarnya? So cantik pula. Siapa sih yang satu lagi? Maria. Kenapa kau terlambat Maria? Macet. Habis ngasuh. Masih makan pasukan. Oh, habis ngasuh, habis ngasuh akar. Kasihan tadi mirip-mirip sebelah sini. Masuk mama. Apa boleh pada datang? Ya, tema kita pada saat sore hari ini adalah remember me. Masih punya kantong. Ingat aku. Kalian suka ngomong gitu sama siapa? Sama soulmate. Sama apa? Remember me. Malam hari ini kita mau ngomong sama Tuhan. Lord, remember me. Oke. Kita hidup hanya satu kali. Ada yang hidup 2 kali, 3 kali, 4 kali? Gak ada ya. Kita mau percaya hidup kita hanya satu kali. Nah, dari sekian banyak orang di dunia ini yang teman-teman kenal, yang kita tahu, ketika mereka tiada, mereka meninggal, ada berapa banyak sih yang masih kita ingat? Benar nggak? Misalnya teman-teman kenal beberapa orang tua, apa teman dekat, apa siapapun itu, ketika mereka nggak ada, masih nggak kita terlintas untuk mengingat mereka? Kadang-kadang nggak ya, ya kan? Yang mana ya? Gitu. Yang mana ya? Nah, dari tahun 2021 ini jumlah penduduk sejak tahun 2021 jumlah penduduk di dunia ini kurang lebih ada 7,9 miliar ya, kurang lebih. Aja nggak hitung satu-satu, ini dapat dari Google. Jadi sensus 2021 kemarin jumlah penduduk dunia ada 7,9 miliar. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak orang yang berada di dunia ini, yang mungkin ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir lagi, ada yang meninggal lagi, ada berapa sih orang yang masih kita ingat gitu loh ya? Teman-teman tahu itu nggak? Maksudnya kadang-kadang ya ada orang-orang yang ketika mereka nggak ada, ya udah nggak ada, begitu aja gitu, tanpa ada memori ingatan yang bisa kita ingat, bisa kita kenal. Mungkin ada teman-teman bilang gini, aja boro-boro saya diingat orang misalnya, ulang tahun saya aja lama saya nggak tahu. Ada yang gitu, ada Fitri ngalamin ya, boro-boro orang mau ingat saya aja. Saya ulang tahun aja nggak ada yang ngucapin satupun misalnya, ya kan? Nah, tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita mau lakukan dalam hidup ini. Biarlah kehidupan kita, hidup yang kita hidupi sampai detik hari ini adalah kehidupan yang diingat oleh Tuhan kita. Kadang-kadang mungkin manusia melupakan kita. Manusia nanti mungkin kalau kita sudah nggak ada, ya udah, mereka mungkin tidak mengingat kita. Tetapi satu hal, hidup yang kita mau kerjakan ke depan adalah kehidupan yang selalu diingat oleh Tuhan. Ada memori tersendiri. Ketika Tuhan mengingat Daud, apa yang
teman saya waktu itu beban banget. Ngomongnya sampai kenapa saking baiknya misalnya. Ataupun ada hal lain dari kehidupan kita yang diingat oleh orang tua kita, diingat oleh teman-teman kita, diingat mungkin oleh sahabat-sahabat kita. Itu yang kita mau, jujur. Kita mau kan ingat orang gitu loh. Jangan sampai kenapa dia kan? Siapa ya? Kan kita gak enak gitu. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal, biar hidup kita itu diingat selalu oleh Tuhan kita. Amin. Gak peduli mungkin manusia kadang-kadang gak mengingat teman-teman, tapi satu hal malam hari ini muncul kerinduan dalam diri kita. Lord, remember me. Tuhan, ingat akan aku. Saya mau melakukan yang terbaik. Tuhan ingat ya. Misalnya, Tuhan, saya mau ambil komitmen ini. Itu Tuhan ingat. Tuhan, saya mau berpuasa misalnya. Orang puasa itu ya kira-kira berjuang gak? Berjuang. Sampai nangis kadang-kadang. Karena apa? Gak kuat tahan lapar. Tapi harus tahan. Betul? Teman-teman siapa yang udah pernah puasa? Maria belum pernah puasa. Tahu sih? Ada teman. Kalian kalau puasa gimana? Ini tuh kadang-kadang udah melilit, tapi tahan. Bener gak? Ditahan misalnya. Nah, kalau puasa itu melatih teman-teman untuk menahan emosi. Ya, kalau kita nahan lapar, kayak nahan emosi. Pengen makan, lihat bangga, lihat donat, ya kan? Lihat itu kalau waktu di SACKJ itu pas puasa 4 hari 3 malam, itu kebanyakan banyak yang ke kamar mandi, cuci muka lah, gosok gigi lah. Itu orang puasa ketemu air itu seger. Walaupun cuma gosok gigi, cuma mandi, habis mandi itu rasanya lebih enak, lebih baik, gitu ya. Kadang-kadang ada yang masuk sedikit, lumayan, untuk menghilangkan dahaga. Tapi hal-hal seperti itu loh, yang Tuhan ingat. Bagaimana kalian berusaha hidup benar, bagaimana kalian berusaha melakukan kebenaran misalnya. Engkau misalnya ingin balas dendam, balas dendam. Tapi kita ingat firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita tuh pengen balas dendam secara daging, tapi firman Tuhan berkata, ampuni. Berat gak melakukannya? Itu saudara kayak gitu. Tapi itu loh yang Tuhan ingat salah satunya dari hidup teman-teman ketika engkau berjuang melakukan kebenaran, engkau berjuang berdoa, ambil komitmen misalnya tiap hari saya mau berdoa 1 jam, engkau ambil komitmen tiap hari saya mau baca 1-2 pasal. Itu loh yang Tuhan ingat. Ketika engkau berjuang melakukan apa yang menjadi perintahnya, ketika kita berusaha menjadi anak-anaknya yang hidup benar di dunia ini, walaupun mungkin di sekitar kita melakukan dosa, di sekitar kita menyontek kudu, di sekitar kita mungkin ada dosa-dosa yang bertaburan, tapi kita menjaga segenap hidup kita untuk melakukan kebenaran. Itu sulit, dan hal itu yang Tuhan ingat. Ketika engkau berjuang untuk hidup dalam kebenaran, itu salah satunya. Ada seorang raja, dia sempat jadi raja. Coba buka 2 Samuel 18 ayat 18. Dia anak raja. Orang ini pengen juga diingat, ya. 2 Samuel 18 ayat 18. Sama seperti kita, pribadi ini pengen diingat, pengen diberikan penghargaan atas kehidupannya. Supaya bisa 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidupnya, ya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu. Absalom bikin tugu nih, yang sekarang ada di
Nah, teman-teman tahu Absalom? Apa yang teman-teman tahu tentang Absalom? Gimana? Oh, ya. Orang bilang Absalom itu anak yang melakukan kudeta dan berkhianat kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Bukan ini. Kalau ditanya ngomong, curiga kalian kalau ada memori apa yang kalian ingat tentang Absalom? Anak baik kan? Ganteng. Emang udah pernah lihat? Tapi memang Absalom ganteng. Apalagi? Tapi rata-rata kalau orang ditanya siapa Absalom, jawabannya Absalom mengkudeta ayahnya. Betul? Absalom pernah memperkosa gundik-gundiknya Daud, bukan di tempat tersembunyi, di depan rakyat. Saking sakit hatinya sama Daud. Absalom menjadi anak yang kurang ajar, ingin mengkudeta ayahnya. Nah, Absalom memang diingat, betul? Alkitab mencatat Absalom itu diingat. Tapi memori ingatan yang kita tahu tentang Absalom itu bukan hal yang positif. Tapi rata-rata orang berpikir tentang Absalom dari data-data yang ada tercatat di Alkitab, semuanya negatif. Betul? Ya. Baca lagi makanya. Jangan ngomong. Saya nggak tahunnya cuma ganteng. Ya. Orang memang ingat tentang Absalom, tapi semuanya rata-rata negatif. Tapi ada seorang perempuan yang mungkin namanya saja tidak disebutkan dalam Alkitab. Ya. Kita tuh sering menyebut orang ini adalah seorang wanita dari Betania. Tapi mengapa perempuan ini diingat? Bahkan sampai dicatat dalam Alkitab. Bahkan kita sering nyanyiin lagunya. Seperti wanita mengurapi. Baca. Nanti 26. Siapa sih yang mengurapi Tuhan Yesus? Matius 26 ayat 6 dulu. Coba kita baca. Bahkan namanya aja kita nggak tahu. Matius 26 ayat 60. Nah ya. Tetapi ketika Yesus berada di mana? Betania. Jadi orang sering menyebut wanita ini dari Betania. Di rumah Simon si Kusta. Lanjut. Datanglah seorang perempuan. Disebutkan namanya? Tidak ada. Datanglah seorang perempuan kepada nyanyanya besar Yesus, membawa sebuah guli-guli walam berisi minyak wangi yang minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu, dari zaman dulu, dari ayat ini kita tahu sebenarnya netizen itu udah ada dari zaman dulu. Orang yang suka komen-komen negatif itu sudah ada sejak zaman wanita itu juga sudah ada. Benar? Lihat. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Apa sih kosong boros gitu ya? Netizen di zaman dulu. Ayat selanjutnya. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Modus. Ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan? Sebab ia telah melakukan suatu
perbuatan yang baik padaku. 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. 13. Aku berkata kepadamu, ini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dicatat dalam Alkitab, padahal namanya aja nggak disebut. Tapi perbuatan wanita ini sudah menjadi satu momentum, suatu perbuatan yang benar-benar masuk di memori Yesus. Dia bilang, kalian ini ya, kan baca, teman-teman baca ya tadi ya. Wanita ini mungkin dihujat oleh berbagai netizen di sekitarnya waktu itu. Wah, sih kamu boros, busuk kamu. Kenapa? Minyak wangi yang dituang itu mahal harganya. Kurang lebih 300 dinar. Kalau 1 dinar itu harga upah kerja orang sehari. Berapa sekarang upah kerja sehari ini? Upah orang kerja sehari berapa? Relatif ya? Ya 50 sampai 100 ya. Kita ambil 50. 50.000 kali 30 berapa Dewi? 1.500.000 kali 12 belasan juta ya. Ya. Nah harganya kurang lebih seperti itu. Tapi nggak mungkin. Maksudnya kita berpikir logikanya seperti ini. Ini kan harganya mahal, ya. Nggak mungkin dia setahun itu misalnya nabung, kan upah sehari tuh. Dia nabung dia nggak makan apa-apa, nggak mungkin kan? Berarti apa yang dia berikan untuk membeli minyak yang dalam kulit-kulit alam itu tabungannya bertahun-tahun. Itu secara logika ya. Nggak mungkin cuma dalam setahun, enggak. Dia mau makan apa? Kalau semua hasil kerjanya diberikan ke warung itu, ya, dia mau makan apa? Berarti logikanya ini tabungan dia bertahun-tahun selama mungkin dia bekerja. Dan itu dia zaman dulu itu kualam itu nggak ada tutupnya. Jadi cara itu membukanya itu harus dipecahkan. Breaking. Belum makan roti ya. Dirusakkan, karena nggak ada cara lain. Bukan karena wanita ini mau buat efek dramatis, enggak. Memang cara untuk itu ya dipecahkan dan disiramkan ya ke itu teman-teman baca. Dan bagi orang-orang sekitar itu urusan. Tapi apa yang dilakukan wanita ini, Alkitab mencatat di mana saja Injil ini diberitakan akan selalu disebut, akan selalu diingat, akan selalu dikenang. Biar kehidupan seperti ini, seperti wanita yang mengurapi Yesus, menjadi kerinduan saya dan teman-teman untuk melakukan apa yang nyenengin hati Tuhan. Bukan saja kita pengen hidup yang saya mau diingat teman-teman saya mau diingat orang-orang di sekitar saya, enggak. Tapi satu hal, kita mau hidup melakukan segala perbuatan sepanjang hidup kita adalah perbuatan yang benar-benar diingat oleh Tuhan kita. Nah, ada seorang pria bernama, tunggu dia dulu, Asrita Furman. Pernah dengar? Dia pernah barusan gak deh? Dia termasuk orang yang paling banyak memegang rekor dunia. Masuk dalam apa? Apa? Itu belum itu sih. Beli dana. Itu tercatat. Dia itu orang yang
paling banyak memegang rekor dunia. Sejak tahun 1969 sudah ada 600 rekor dunia yang dipecahkan oleh Asrita Furman. Kalian searching di Google ya, Asrita Furman. Dan sampai saat ini yang 600 itu ada 200 yang belum sama sekali bisa dipecahkan. Jadi yang lain sudah ada yang bisa memecahkan, tapi 200, kurang lebih 200 diantaranya belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Rekor apa sih yang dibuat oleh Asrita Furman ini? Dia adalah seorang pria. Salah satunya dia pernah melakukan lompat tali 12.000 kali. Bisa? Itu apa? Kalau orang Sunda bilang sapintrom. Lompat tali yang begini. Kalian bisa melakukan berapa kali? 3. Ini 12.000. Kajian 100 aja udah pusing. Boro-boro 100, 50 aja kita udah ngos-ngosan ya. Ini 12.000 loh. Ya, itu salah satunya. Kemudian dia pernah melakukan lompat tali terbanyak dalam air dalam waktu 1 jam. Jadi di air lompat tali, atau caranya searching lah di itu ya, YouTube ya, cari. Lalu dia juga pernah membuat pensil terkecil di dunia. Kita tahu sebesar apa. Pokoknya dia pernah buat pensil terkecil. Itu salah 3 rekor dunia yang pernah dia buat. Mungkin kalian hebat banget ya. Cek. Iya kan? Kalau WKWK kan itu tawa, ini cek. Hebat banget. Benar? Itu cuma 3 loh dari 600 rekor dunia. Dia pernah apa ya? Tadi aku lihat di YouTube pernah beberapa kali. Dia pernah melakukan apa ya? Lupa. Ini pernah apa sih yang bekas-bekas gitu, terus naik apa ya, keseimbangan. Pokoknya dia melakukan banyak hal dan itu tercatat di buku rekor dunia. Mungkin kalian lebih hebat banget ya, keren banget. Tapi sama Tuhan, mungkin bagi manusia itu keren, tapi belum tentu bagi Tuhan. Benar? Bagi Tuhan mungkin Asrita Furman ya biasa-biasa aja. Tapi lakukan sesuatu dalam hidup teman-teman yang menyentuh hati Tuhan. Amin. Mungkin yang kita lakukan biasa bagi manusia, tapi bagi Tuhan bisa jadi itu sangat menyentuh hati. Hanya teman-teman yang tahu. Misalnya di sekolah kalian tuh pengen banget nyontek. Teman-teman kalian udah nyontek, tapi ingat, anak Tuhan gak boleh nyontek. Kami gak pernah nyontek. Kalian berjuang misalnya untuk gak nyontek. Itu perbuatan yang luar biasa loh. Menahan diri tidak nyontek. Bagi manusia mungkin gak berkesan. Bagi manusia kalian bego lu, bodoh banget tuh, nanti nilainya kecil misalnya. Tapi bagi Tuhan belum tentu. Ya, apapun mungkin kesuksesan kita, pencapaian dalam hidup kita, kadang-kadang hanya untuk memenuhi keinginan kita. Tapi satu hal mulai malam hari ini, pakailah kalau kita kerja, biarlah ada satu tujuan hidup dalam kita bekerja menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu diingat oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan itu benar-benar masuk dalam memori Tuhan. Nah, pertanyaannya, hidup seperti apa yang harus kita bangun? Selamat datang, Bobo. Mana Kentona? Di Cirebon. Masih asik di Cirebon.
Puji Tuhan. Nah, hidup seperti apa yang harus kita bangun supaya memori Tuhan terhadap kita itu ada. Yang pertama, hidup yang berpusat kepada Tuhan. Apa-apa Tuhan. Kalau mau melakukan apa, tanya dulu Tuhan. Kalau mau melakukan ini, tanya dulu Tuhan. Nanti kalau kalian udah dewasa mau bekerja, tanya dulu Tuhan, saya mau pekerjaannya mau di mana Tuhan, tempatnya di mana, tanya Tuhan dulu. Kalian mau cari jodoh, minta petunjuk Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ada seorang raja bernama Hizkia, ya. Ketika Hizkia jatuh sakit, Hizkia enggak baca ayat 2 Raja-Raja 20. Kita mau belajar dari seorang raja ini, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3. Apa yang kita bisa ambil dari raja ini? Coba ambil, tolong baca ini 1 sampai 3 nih. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 3. Ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin. Terima kasih. Hizkia itu sakit dan hampir mati. Tapi apa doa Hizkia? Dia nggak minta kesembuhan. Coba lihat ayat 2. Oh ini, yang ini. Dia bilang apa? Tuhan, ingatlah kiranya. Dan kata lain, Tuhan, ingat apa yang saya lakukan sebelum saya sakit. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, kata Hizkia, dan dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia gak minta kesembuhan. Tuhan, sembuhin saya mau baik. Saya masih pengen jadi raja. Enggak. Tapi apa yang Hizkia bilang? Ingat Tuhan, remember me, Lord. Biar doa ini menjadi doa kami terus. Amin. Tuhan, ingat akan saya. Ketika saya berjuang untuk melakukan kebenaran. Tuhan, ingat ketika saya berusaha mengampuni teman saya yang kurang ajar sama saya. Tuhan, ingat ketika saya belajar melakukan doa puasa, ingat perjuangan saya. Tuhan, ingat ketika saya berusaha hidup jujur di hadapan Tuhan, saya melakukannya dengan setia. Doakan itu. Biar memori Tuhan akan Tonsi, akan Made, akan Revi, akan Maria, Winfrey, Tasya, Floren, Angel, Ami, Dewi Serbakti dan Handoko, Esther dan Moses. Biar memori Tuhan itu tetap teringat akan Tuhan. Amin. Lakukan yang baik, makanya. Lakukan yang benar. Hidup dengan tulus. Lakukan apa yang baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan diingat oleh Allahmu. Jangan memori teman-teman, memori orang-orang di sekitar kita, memori Tuhan akan kita. Itu memori yang buruk. Dia lagi yang berdoa. Saya segemes sama anak ini misalnya. Tuhan begitu. Saya mesti sama anak yang satu ini misalnya gitu. Gak bertobat misalnya. Jangan. Biar memori Tuhan terhadap kita sama seperti memori Tuhan terhadap Hizkia. Amin.
sudah dilakukan Hizkia dalam sepanjang hidupnya. Ditambahin berapa tahun usianya? 15 tahun. Kiranya berkat yang sama itu dilimpahkan oleh Tuhan bagi teman-teman semua mulai malam hari. Amin. Berkat yang sama yang Hizkia dapatkan karena memori Tuhan akan Hizkia itu menjadi berkat teman-teman. Mengapa ingatan Tuhan pada Hizkia begitu terkesan? Sebenarnya hidup seperti apa yang sudah dilakukan Hizkia? Bukan. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 6. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 6. Minta tolong Maria sih Ongli untuk membacakan buat kita semua yang keras. Berteriak seperti engkau berteriak kepada Arka. Ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. 8. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berpenghulu. Kalian mencet ayat apa ini? Kan bilangnya 5 sampai 6. Bentar. Oh, udah lewat. Terima kasih. Ya, benar. Sebenarnya maksudnya 5 sampai 6. Nah, apa yang dilakukan Hizkia? Itu teman-teman bayangin begini. Hizkia mungkin anak orang yang benar. Kan? Hizkia itu ayahnya adalah Usia ya kalau nggak salah ya. Ahaz. Dia anak dari Raja Ahaz. Ahaz itu selama pemerintahannya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang tidak takut. Semua pintu-pintu pada ditutup. Itu ayahnya Hizkia. Tapi ketika Hizkia menjadi raja, dia berani melakukan gebrakan. Pintu-pintu ibadah yang ditutup dibuka lagi sama dia. Dia melakukan sesuatu yang mungkin berlawanan arah, berlawanan dari hal-hal yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi satu hal itu yang benar-benar diingat oleh Tuhan. Apa yang teman-teman lakukan yang mungkin bagi manusia tidak dipandang, tapi bagi Tuhan, Tuhan bisa melihat dari sisi yang lain. Ya. Satu kesamaan antara perempuan dari Betania yang memecahkan buli-buli kuala yang sangat mahal. Satu kesamaan antara perempuan dari Betania itu dengan Hizkia. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan menjadi pusatnya. Itu kuncinya. Kalau teman-teman mau sama seperti Hizkia, diingat oleh Tuhan, sama seperti wanita dari Betania, yang apa yang dia buat dicatat, dimanapun Injil diberitakan. Cerita tentang perempuan ini ada. Luar biasa. Padahal kita nggak tahu siapa, betul? Tapi apa yang wanita ini buat dengan yang dibuat Hizkia, ada satu benang merah yang sama. Hidup mereka berpusat pada Tuhan. Ada seorang wanita, suaminya itu suka selingkuh. Tahu selingkuh itu apa? Masih polos. Mendua, tiga, empat ya. Jadi punya, selain istrinya dia punya pasangan lain. Nah, wanita ini walaupun suaminya seperti itu, dia berusaha untuk apa ya? Ngikutin. Bukan ngikutin nih. Jadi selingkuh lagi gitu maksud kok. Enggak, wanita ini berusaha melakukan kebenaran. Jadi dia percaya, ketika dia percaya sama Tuhan, dia percaya akan terjadi perubahan. Nah, dia bertanya kepada
saya mau melakukan kebenaran. Secara daging saya sakit. Dia bilang gitu. Secara daging saya ingin balas dendam. Tapi saya berusaha melakukan kebenaran. Tapi pertanyaannya, bagaimana ketika saya sudah bela-belain melakukan kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan, saya gak balas dendam dengan suami saya tetap setia melayani suami saya. Tiap hari dia membuat sarapan, makanan buat suaminya, walaupun suaminya udah selingkuh. Bukan hanya dengan perempuan suaminya selingkuh, dengan sesama jenis. Bayangin. Nah pertanyaannya begini, dia tanya sama dia, bagaimana kalau yang saya buat ini bisanya di hadapan manusia gak berarti apa-apa, bagaimana kalau tidak terjadi perubahan? Pertanyaan seperti itu ya. Begitu juga saya mau bertanya sama teman-teman. Ketika teman-teman mungkin berjuang melakukan firman Tuhan, ya, di sekeliling teman-teman pergaulannya udah luar biasa, dosa bertebaran di mana-mana. Pertanyaannya, kalau saya melakukan kehidupan dengan benar ini dan saya gak dapat apa-apa di hadapan manusia, gimana? Ya, kadang-kadang itu suka terbesit seperti itu. Ngapain sih saya capek-capek ke gereja lagi? Teman-teman saya kongkol tuh malam minggu, ngapain saya bela-belain pelayanan saya? Teman-teman saya bebas tuh gak ke gereja 2 minggu, sebulan sekali, bahkan cuma Natal muncul. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu, ya. Tapi coba Ibrani 11 ayat 6. Selalu ada upah bagi apapun yang teman-teman lakukan walaupun tidak dipandang oleh manusia. Manusia mungkin nggak tahu kau berjuang seperti apa untuk melakukan pengampunan. Ibrani 11 ayat 6 kembali, Negeri. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau teman-teman sudah terima Yesus, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Teman-teman percaya Allah ada? Percaya? Mana buktinya? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa, pegang ini, Allah memberi upah kepada orang yang apa? Main-main, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Walaupun mungkin upahnya gak datang pas teman-teman melakukan suatu kebenaran, suatu perbuatan baik. Mungkin nanti kita menuai upah itu, mungkin anak cucu kita yang menuai upah itu, tidak masalah. Yang penting janji firman Tuhan harus kita pegang malam hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran walaupun sakit, walaupun susah, ada upah yang akan kita terima. Amin. Ada upah yang akan menanti kita. Yang pertama tadi apa? Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Itu yang membuat wanita Betania dan Hizkia diingat oleh Tuhan. Memori Tuhan gak bisa lepas dari Hizkia dan perempuan dari Betania. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup yang selalu diingat oleh Tuhan? Berani untuk melakukan gebrakan yang positif. Amin. Di sekolah teman-teman, di tempat kerja, dimanapun teman-teman berada, lakukan gebrakan-gebrakan yang positif. Misal di SMP 1 nih, ada berapa yang Kristen? 17. Oh, misalnya kalian punya ide, gimana kalau tiap hari Jumat di saat mereka apa? Sholat, kita juga ada. Bisa, ya kan? Sholat juga. Iya, makanya sholat kawin. Saya kita doa bareng. Bisa. Jangan di sekolah. Di rumah siapa? Bisa, ya?
gebrakan yang luar biasa. Dia membuka Pondok Daud. Pondok Daud itu isinya doa, pujian, penyembahan kan. Itu dia bangun, awalnya mungkin sehari itu cuma sejam 2 jam. Jadi misalnya di gereja ini tiap hari dari jam 12 sampai jam 2 itu ada pujian penyembahan. Jemaat siapapun yang mau datang boleh, akan dipimpin di sini. Dan itu sampai sekarang itu menjadi Pondok Daud yang 24 jam ada di gereja ini. Awalnya memang sulit membuat gebrakan ini. Orang suruh berdoa, ya, ibadahnya sulit, jadi suruh berdoa, pujian dan penyembahan. Tapi ada, ya, gebrakan ini. Ada Pondok Daud. Jadi malam-malam misalnya ada anak muda yang lagi galau, ya kan? Malam-malam jam 1 malam kalian diputus sama pacarnya. Ingat, di gereja ada doa dan pujian dan penyembahan. Kalian datang, di situ kalian dipulihkan. Misalnya jam 2 siang kalian berantem dengan teman. Mereka tahu. Kalian ingat, di gereja ada pujian penyembahan. Datang dan kalian duduk. Di situ kalian dipulihkan, dikuatkan oleh pujian penyembahan. Gebrakan apa terserah kalian yang Roh Kudus sentuh di hati. Di keluarga kalian misalnya, selama ini nggak ada doa pagi, selama ini nggak ada doa malam. Kalian yang menjadi penggebrak di keluarga kalian. Amin. Misalnya selama ini nggak ada tuh yang namanya doa pagi, doa malam. Tapi kalian mengawali itu, membuat gebrakan di keluarga dulu. Dari pribadi kita dulu, buat komitmen. Lanjut ke keluarga, lanjut ke komunitas yang lebih luas. Minta Tuhan hikmat. Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya itu dikenal oleh Tuhan? Amin. Apa sih Tuhan yang Tuhan mau saya kerjakan dalam hidup ini? Cuma sekali loh teman-teman. Gak ada gantinya, gak ada serapnya. Hanya satu kali. Kalau kita salah melangkah, itu akibatnya bisa fatal. Pernah lihat teman-teman kalian yang salah melangkah dan akibatnya fatal? Hidup cuma satu kali. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kesempatan ketiga. Kalau Tuhan gerakan teman-teman buat gebrakan, buat hal-hal yang positif. Hizkia nggak dibesarkan di keluarga yang baik-baik saja, tapi dia melakukan gebrakan ketika dia memegang tampuk pemerintahan. Dia hancurkan semua patung-patung Baal. Pasti ada netizen yang protes. Itu gebrakan yang Hizkia buat. Dia hancurkan semua patung-patung Baal, penyembahan berhala. Dia hancurkan. Karena apa? Pengiringan yang dia kepada Tuhan, kepada Allahnya, pengenalan dia kepada Allahnya, membuat dia berani melakukan gebrakan. Jangan cuma bergosip di sekolah, jangan cuma ngomong-ngomongin orang di sekolah. Buat gebrakan yang positif. Amin. Jangan cuma nyinyirin orang. Gak berguna, hidup ini cuma satu kali. Kalau kita cuma nyinyirin orang, ngomongin orang, gosipin orang, Tuhan gak akan ingat kita. Amin. Buat dong malam hari ini hidup yang diingat oleh Tuhan. Jangan Tuhan ingat kita, biar musik. Tuhan ingat kita, biar nakal. Tuhan ingat kita, narkoba. Amin. Bangkitkan semangat untuk jadi pribadi yang kita itu hidup cuma sekali, nggak ada kesempatan lain. Orang di rumah sakit mereka berani bayar mahal, ketika sudah nggak ada kesempatan lagi. Kalau sudah ampun Tuhan, saya sudah sepanjang hidup saya sudah melakukan apa? Jangan sampai berakhir seperti itu.
Hidup kita itu berharga loh. Jangan dihabiskan untuk sesuatu yang fana. Narkoba, ngomongin orang, gosipin orang, bikin sakit hati orang, bikin orang tidak bersuka cita karena keberadaan kita. Ubah mulai malam hari ini. Jadi pribadi yang berguna bagi Tuhan terlebih dulu. Yang diingat sama Tuhan. Dan hal yang ketiga yang harus kita kerjakan, setia sampai akhir. Itu yang gak gampang. Karena dunia ini banyak godaan. Kalian kenal narkoba aja, itu kalian bisa nyimpang. Bukan lagi fokus kepada tujuan kita, keselamatan. Itu hanya gara-gara narkoba. Pemuda itu bisa jadi pemuda yang gak ada kekuatannya. Kajian sampai ini karena kajian sayang sama kalian. Buat hidup yang cuma satu kali ini, itu Tuhan ingatnya berkesan. Amin. Tuhan mengingat nama-nama kalian itu ada di memori Tuhan. Ada seorang olahragawan bernama John Stephen Aquari, yaitu atlet maraton. Dia mengikuti satu pertandingan, teman-teman. Di tengah pertandingan, dia mengalami cedera. Jadi larinya itu udah pincang. Maraton itu biasanya nggak sekilo 2 kilo ya, 10 kilo ya kan. Dan ketika dia cedera kakinya, itu orang berpikir paling berhenti, betul kan? Cedera paling dikeluarin gitu, dia mengundurkan diri. Tapi satu hal yang diingat sama penonton, walaupun kakinya udah pincang, dia menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Dan yang diingat penonton itu bukan yang juara nomor 1 dalam pertandingan itu. Yang diingat oleh penonton si Aquari, namanya John Stephen Aquari. Ketika dia masuk garis finish, penonton semua berdiri dan melakukan apa? Standing ovation. Biar itu yang Tuhan lakukan. Ketika teman-teman nanti berada di garis finish, saat engkau kembali menciptakan, Allah mau melakukan standing ovation. Karena apa yang teman-teman buat sepanjang hidup, kalian menghargai hidup, benar-benar menghargai setiap detik, setiap helaan nafas yang Tuhan berikan. Itu kalian hargai. Di situ Allah melakukan standing ovation. Ketika kalian lulus sampai garis finish, kalian mempertahankan kebenaran, kalian memegang iman itu erat-erat, kalian berlari walaupun terpincang-pincang karena persoalan, kalian mengampuni orang dengan mungkin rasa sakit yang tidak tertahankan, tapi kalian lakukan demi Allahmu, demi kebenaran yang engkau harus kerjakan. Di situ Allah akan melakukan standing ovation sampai akhirnya Tuhan. Jadikan hidup kalian berakhir indah ya. Tidak peduli pencapaian apa yang di dunia ini, tapi satu hal, hidup yang menyenangkan Tuhan. Bukan hanya menyenangkan manusia, tapi fokus kita mau setia sampai akhir, menyelesaikan setiap pertandingan hidup kita sampai akhir. Amin. Banyak masalah, iblis gak tinggal diam. Ketika kalian berjalan di garis kebenaran, dia akan coba menghalangi, ngasih persoalan, mengasih sesuatu, sakit, penyakit. Dia berusaha menghalangi kalian dengan narkoba, dengan wanita mungkin di luar iman kita, dengan pria di luar iman kita. Dia berusaha mengambil imanmu, merebut imanmu, supaya kalian gak sampai di garis finish. Tapi engkau yang bertahan sampai akhir, memegang kebenaran, memegang berjuang kebenaran sampai akhir, Yesus akan memberikan penghargaan sampai akhir. Engkau hidup dalam kebenaran.
menyenangkan semua orang. Capek, betul? Teman-teman berusaha menyenangkan si A, si B, si C. Hidup ini capek. Tapi fokus dulu sama yang satu ini yang terutama. Menyenangkan hati Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Ingat akan aku apa yang sudah aku lakukan dalam hidup ini. Itu yang menyembuhkan itu. Mungkin engkau harus jujur, harus meneteskan air mata, harus tertatih-tatih, harus melawan arus di sana. Tapi engkau tetap memegang teguh kebenaran dan iman sampai garis finish. Allah akan memberikan stempel profession kepada tangan terus. Saya mau menambahkan musik. Kita mengatakan malam hari ini kepada Tuhan. Ingat akan aku Tuhan. Mungkin aku harus berhati-hati dalam melakukan kebenaran. Mungkin aku harus berjuang untuk menghidupi hidup yang harus diingat oleh Tuhan. Tapi mulai malam hari ini, tumbuhkan tekadmu, semangatmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang diingat oleh Tuhan. Jangan selalu sekali-kali nyanyikan pujian ini dengan kerinduan kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Dia akan membantumu. Datang kepadanya dengan kerinduan. Dalam kerinduan
akan bangkit hati-hati yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Bukan hanya hidup yang diingat baik oleh manusia, tapi biarlah kita mau menghidupi hidup kita, hidup yang benar-benar diingat oleh Tuhan. Remember me, Lord. Ingat akan waktu Engkau mau melakukan yang terbaik bersama kami. Aku mau menghidupi hidup yang hanya satu kali dengan benar Tuhan di hadapan. Aku mau hidup dengan baik, dengan tulus, dengan jujur di hadapan seperti wanita yang mempersembahkan yang terbaik dalam hidup. Ingat akan aku Tuhan, ingat akan kami pemuda remaja di tempat ini. Kami menghitung dengan banyak kelemahan Tuhan, kami penuh dengan banyak kekurangan. Tapi mulai malam hari ini, ingat akan kami Tuhan. Kami melakukan yang terbaik mulai malam hari ini. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau melakukannya, kami siap untuk melakukannya. Kami mau berjuang untuk menghidupi hidup kami yang cuma satu kali ini Tuhan. Kami mau beri yang terbaik mulai malam hari ini. Bangkitkan iman kami, bangkitkan. Jadikan kami indah di hadapan, bukan hanya di mata manusia kami baik, tapi dalam memori-Mu kami baik. Kuatkan kami, mampukan kami. Ketika kami baik di hadapan Tuhan, kami pun bisa baik di hadapan manusia. Itulah yang menjadi karya salib-Mu, di mana kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama manusia. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, lebih hari lebih luar biasa. Dengan kekuatan kesehatan di bawah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat suami dan anak-anaknya, berkat pelayanan dan keluarganya. Di dalam nama Yesus juga berkat atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini berkati anak-anak muda remaja yang sudah datang kepada Tuhan. Kau memberkati untuk Fitri Tuhan, Kau memberkati untuk Maria, Kau memberkati untuk Florence Tuhan, Kau memberkati untuk Totsi, untuk Revi, untuk Tuhan Yesus Made, untuk Ami, Tuhan Yesus Handoko, untuk anakmu Tuhan Doni Setiawan, Kau memberkati untuk Dewi Sumpah, berkati
percaya Tuhan, ada kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari terima doa berkat, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kita mendapat berkat malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.